Ada saat-saat ketika kita berhenti sejenak dari hiruk-pikuk kehidupan, lalu bertanya dalam hati, apakah selama ini aku hidup sesuai keinginanku, atau sekadar mengikuti arus yang orang lain tentukan? Dalam keheningan itulah, kita mulai memahami bahwa ketenangan bukan hadir dari dunia luar, melainkan dari kemampuan mengelola pikiran sendiri. Sebagaimana diajarkan dalam stoikisme, kendalikan apa yang bisa kita kendalikan, dan terima apa yang berada di luar jangkauan kita. Monolog kecil di dalam diri seringkali menjadi kompas yang menuntun langkah, membimbing kita untuk tidak tenggelam dalam ekspektasi, tuntutan, atau kebiasaan mengiyakan segalanya. Di ruang refleksi itu, kita belajar bahwa kehangatan hidup muncul bukan dari kesempurnaan, tetapi dari keberanian untuk jujur pada diri sendiri tentang apa yang kita rasakan, apa yang kita inginkan, dan apa yang perlu kita lindungi dalam perjalanan menjadi pribadi yang lebih utuh. Di tengah budaya kerja modern, aku mulai menyadari bahwa tekanan untuk selalu setuju telah menjadi bagian yang melekat dalam kehidupan profesional. Ada tuntutan yang tidak terlihat namun terasa kuat. Tuntutan untuk menjadi karyawan yang patuh, selalu siap menerima instruksi, dan tidak menggoyahkan stabilitas tim. Namun, di balik semua itu, ada perasaan yang sering tercekat, perasaan bahwa aku jarang diberi ruang untuk berbicara jujur mengenai batas yang kupunya. Seolah-olah kata tidak adalah bentuk pembangkangan yang bisa merusak reputasi atau kesempatan berkembang. Setiap kali tugas tambahan datang, aku sering mengangguk tanpa berpikir panjang. Bukan karena mampu, melainkan karena takut dicap tidak kooperatif. Lingkungan kerja seakan terbangun di atas keyakinan bahwa siapapun yang terlihat paling sibuk adalah yang paling berdedikasi. Akhirnya, banyak orang, termasuk aku, memilih diam. Kami menahan beban yang seharusnya dibagi, menerima jadwal yang tidak manusiawi, dan memendam rasa lelah yang semakin menumpuk. Semua hanya karena tidak ingin dianggap membebani tim. Aku pernah bertanya pada diri sendiri, sejak kapan bekerja berarti mengorbankan suara pribadi? Sejak kapan menjadi profesional sama dengan menekan kebutuhan diri? Namun, pertanyaan itu sering hilang di tengah sibuknya hari, seolah tidak ada ruang untuk merenungkan jawaban yang jelas. Dalam banyak kesempatan, aku tahu bahwa menolak bukan berarti tidak mampu, melainkan upaya untuk menjaga kualitas pekerjaan dan ketenangan mental. Meski begitu, ketakutan membuatku memilih setuju, seakan itu satu-satunya jalan aman. Budaya overworking ini diam-diam membentuk pola pikir baru. Produktivitas dianggap sebagai ukuran nilai diri. Orang yang menolak tugas tambahan sering dilihat sebagai kurang berkomitmen, padahal setiap orang memiliki kapasitas berbeda. Aku mulai melihat bagaimana pola ini membuat banyak rekan kerja kehilangan semangat. Mereka hadir secara fisik, tetapi jiwanya seperti tertinggal di luar gedung kantor. Mereka masih bekerja, tetapi tidak lagi hidup di dalamnya. Pada titik tertentu, aku mulai merasa perlu belajar berbicara. Bukan berbicara dengan nada tinggi, bukan pula berbicara untuk melawan, tetapi berbicara untuk menjelaskan, mengungkapkan bahwa batasan bukanlah kelemahan, dan kemampuan menentukan prioritas bukanlah tindakan menghindar. Menyampaikan bahwa dunia kerja tidak harus diisi jawaban iya, terutama jika hal itu melampaui kemampuan yang wajar. Aku percaya bahwa setiap sistem, termasuk sistem kerja, baru dapat berkembang ketika komunikasinya sehat. Jika semua orang hanya mengiyakan, maka tidak ada masukan yang bisa memperbaiki kondisi bersama. Tidak ada kejujuran yang dapat membantu atasan memahami beban tim. Tidak ada dialog yang mendorong perubahan. Kini aku mencoba untuk lebih berani, belajar mengatakan saya sanggup, tetapi perlu waktu, atau saya ingin menyelesaikan ini dengan baik. Jadi perlu prioritas yang jelas. Mungkin terdengar sederhana, tetapi langkah kecil ini mengembalikan rasa kontrol
yang selama ini hilang. Pada akhirnya, bekerja tidak seharusnya membuat seseorang kehilangan dirinya. Dan kadang, kalimat paling penting dalam dunia kerja modern adalah saya perlu berbicara. Dalam kehidupan modern, aku sering menemukan diriku terjebak dalam pola komunikasi yang menuntut kesan positif. Setiap saat ada dorongan halus namun kuat untuk menunjukkan bahwa semuanya baik. Bahkan ketika hati sedang penuh tekanan, lingkungan sekitar seakan menganggap ungkapan lelah sebagai tanda kelemahan, sehingga aku terbiasa menutup rapat hal-hal yang seharusnya bisa dibicarakan secara wajar. Kalimat saya baik menjadi jawaban otomatis, bukan lagi cerminan kondisi yang sesungguhnya. Fenomena ini sering disebut sebagai tekanan untuk tampil tegar dalam segala keadaan. Banyak orang memilih menutupi emosinya karena takut dinilai terlalu sensitif atau tidak mampu mengendalikan diri. Aku termasuk di dalamnya. Ketika ada masalah, aku sering menyederhanakan situasi dan berusaha meyakinkan diri bahwa semuanya dapat dihadapi tanpa perlu melibatkan orang lain. Padahal, diam tidak selalu berarti kuat, dan menahan rasa sesak tidak membuat masalah mereda. Aku menyadari bahwa kebiasaan ini muncul dari lingkungan yang memuji ketabahan dan menilai emosi sebagai gangguan. Media sosial sering menampilkan kehidupan yang tampak ideal, sehingga orang merasa perlu menyesuaikan diri. Jika orang lain terlihat baik, maka aku pun merasa perlu menunjukkan hal serupa. Kejujuran tentang kondisi mental, seperti kehilangan tempat, tergeser oleh dorongan untuk tampil meyakinkan. Alhasil, komunikasi menjadi dangkal, penuh kalimat sopan yang tidak mencerminkan isi hati. Ada saatnya, aku bertanya pada diri sendiri, sampai kapan harus menutupi perasaan? Mengapa manusia modern begitu takut terlihat rapuh dalam percakapan dengan teman atau rekan kerja? Aku sering mengangguk seolah semuanya terkendali, padahal ada beban yang belum tersampaikan. Rasanya seperti meminjam wajah lain, wajah yang tampak tenang, meski di dalam kepala berkecamuk banyak hal. Ketika tekanan batin muncul, aku menyadari bahwa mengabaikannya hanya memperbesar jarak antara diriku dan orang-orang terdekat. Bagaimana mereka dapat memahami jika aku tidak pernah memberi ruang bagi percakapan yang jujur? Membicarakan perasaan bukan tindakan dramatis. Itu bagian dari upaya mengenali diri. Namun kebiasaan untuk terus terlihat baik membuatku lupa bahwa tidak ada manusia yang dapat menjalani semuanya tanpa dukungan. Aku mulai mencoba berbicara, setidaknya pada beberapa orang yang dapat dipercaya. Mengungkapkan bahwa aku lelah bukan karena kurang kuat, tetapi karena manusia memang memiliki batas. Mengatakan bahwa aku sedih bukan sebagai permintaan perhatian, melainkan bentuk pengakuan atas apa yang sedang kurasakan. Ternyata, ketika aku mulai membuka diri, percakapan menjadi lebih bermakna. Kejujuran menghubungkan manusia dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh senyuman palsu. Perlahan, aku memahami bahwa kecenderungan untuk bersikap seolah semuanya baik tidak membawa ketenangan, justru membuat beban semakin berat karena tertahan terlalu lama. Dengan belajar berbicara, aku tidak hanya memberi kesempatan pada orang lain untuk memahami, tetapi juga memberi ruang bagi diriku sendiri untuk pulih. Kini aku mencoba mengurangi jawaban otomatis yang menyembunyikan keadaan sebenarnya. Aku berusaha lebih jujur, tanpa dramatik, tanpa berlebihan. Jika ada yang bertanya, aku mencoba menjelaskan seperlunya. Tidak mudah, tetapi langkah kecil ini membuatku merasa lebih manusiawi. Karena pada akhirnya, menjadi baik bukan berarti menelan semua perasaan, melainkan mampu menyampaikannya dengan cara yang tepat. Dalam dunia yang menuntut senyum setiap saat, keberanian untuk jujur adalah bentuk kekuatan yang sering terlupakan di era media sosial ini. Aku sering merasa bahwa ruang untuk berbicara
semakin luas. Namun anehnya, keberanian untuk melakukannya justru menyusut. Setiap kali ingin menyampaikan pendapat, ada bayangan penilaian yang muncul sebelum jari sempat menyentuh layar. Rasanya seperti ada penonton tak terlihat yang siap mengomentari, mengkritik, atau memelintir maksud dari setiap kalimat. Pada akhirnya aku lebih sering diam, memilih melewati percakapan yang mungkin dapat membuka pemahaman baru, tetapi juga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman. Media sosial awalnya tampak sebagai ruang kebebasan, tempat orang bisa mengekspresikan pemikiran tanpa batas. Namun seiring waktu, ruang itu berubah menjadi arena terbuka yang penuh aturan tidak tertulis. Ada standar tertentu tentang apa yang dianggap tepat, sensitif, berlebihan, atau menyinggung. Ketika seseorang tidak sesuai dengan arus opini dominan, suara mereka bisa tenggelam dalam serangkaian komentar yang tidak memberi ruang untuk penjelasan. Aku melihatnya begitu sering, sampai-sampai membuatku bertanya-tanya, apakah berbicara masih bernilai dalam suasana seperti ini? Aku menyadari betapa kuatnya dorongan untuk menyesuaikan diri dengan suara mayoritas. Tidak selalu karena setuju, tetapi karena merasa lebih aman untuk ikut alur. Ketika topik tertentu menjadi tren, orang berlomba memberikan pandangan, meski tidak semuanya datang dari pemahaman yang matang. Yang penting terlihat sejalan dengan arus, dan di tengah arus itulah aku sering memilih untuk menepi, menghindari perdebatan yang tidak sedikit pun membangun, apalagi ketika perbedaan dianggap sebagai ancaman. Ada kalanya aku ingin mengungkapkan hal yang berbeda, sesuatu yang menurutku penting untuk didiskusikan. Namun sebelum melakukannya, muncul pertimbangan tentang bagaimana pendapat itu akan dipahami. Apakah akan ditolak atau justru disalahartikan? Media sosial membuat percakapan berjalan cepat, tetapi tidak selalu cermat. Satu kalimat bisa diambil terpisah dari konteks dan digunakan untuk menjatuhkan penulisnya. Semua itu membuatku berpikir panjang sebelum berbicara, bahkan sampai akhirnya memutuskan untuk tidak mengatakan apapun. Diam dalam dunia digital terasa seperti bentuk perlindungan diri. Namun perlindungan itu sering berubah menjadi kebiasaan yang menumpulkan kemampuan untuk berdialog. Aku mulai sadar bahwa terlalu sering menyembunyikan pendapat bukan hanya menghindarkan konflik, tetapi juga membuatku menjauh dari kesempatan memahami orang lain atau dipahami oleh mereka. Media sosial seharusnya menjadi tempat bertukar gagasan, bukan tempat membungkam diri sendiri hanya karena takut salah. Ada momen ketika aku bertemu orang-orang yang berani berbicara dengan tenang, meski pendapat mereka tidak populer. Mereka tidak terpengaruh arus, tidak pula tergesa menyenangkan banyak pihak. Dari mereka, aku belajar bahwa suara yang dibangun dengan niat baik memiliki kekuatan tersendiri, meski tidak selalu diterima semua orang. Keberanian seperti itu tidak muncul dari keinginan menang, tetapi dari keyakinan bahwa komunikasi bukan sekadar membalas komentar, melainkan proses saling memahami. Kini aku mencoba memberi ruang bagi diriku untuk berbicara lebih jujur, tanpa terburu mengikuti tren atau takut pada respons yang belum tentu terjadi. Aku belajar menulis dengan hati-hati, tetapi tetap jujur pada pemikiran yang ingin kusampaikan. Aku tidak ingin terus berada dalam posisi yang hanya mengiyakan atau mengikuti arus untuk merasa aman dalam dunia digital yang cepat berubah. Kemampuan untuk menyampaikan pendapat dengan tenang adalah hal yang layak dipertahankan. Pada akhirnya, media sosial adalah alat, bukan hakim. Jika aku terus diam, maka ruang dialog akan dibiarkan hanya untuk suara yang paling lantang, bukan yang paling bernilai. Dan aku tidak ingin menjadi bagian dari budaya yang membungkam diri sendiri. Mulai sekarang, aku ingin belajar berbicara dengan cara yang tidak menghakimi, tidak menyerang, tetapi tetap jujur. Karena suara yang tidak pernah diungkapkan adalah beban yang tidak pernah selesai. Ada masa ketika aku tidak menyadari bahwa
Kecenderunganku berkata, iya pada banyak hal, bukan berasal dari niat tulus, melainkan dari ketakutan akan penolakan. Sikap yang tampak ramah itu perlahan berubah menjadi pola yang menguras tenaga. Aku mulai menyadari bahwa menjadi pribadi yang selalu menyenangkan semua orang tidak membuat hidup lebih damai, justru membuatku kehilangan ruang untuk menentukan arah sendiri. Setiap kali ada permintaan, aku menyetujuinya tanpa sempat memikirkan beban yang menunggu di belakang. Seakan-akan menyenangkan orang lain adalah kewajiban yang tidak dapat ditinggalkan. Menjadi pribadi yang sulit menolak sering terlihat sebagai sifat baik. Lingkungan pun sering memuji mereka yang selalu siap membantu. Namun pujian itu kadang menjadi perangkap. Aku mulai merasa harus mempertahankan citra baik tersebut agar tidak mengecewakan siapapun. Padahal tidak ada satupun manusia yang mampu memenuhi semua permintaan tanpa merasa terbebani. Dalam diam, aku tahu bahwa batas diri sudah lama terlampaui, tetapi telanjur sulit mengubah kebiasaan yang terus dipertahankan demi kenyamanan orang lain. Dalam hubungan sosial, aku sering memendam perasaan hanya karena takut menimbulkan konflik. Ada keinginan untuk dihargai, tetapi selalu muncul kecemasan bahwa kejujuran mungkin membuat orang menjauh. Aku mencoba memahami alasan di balik perilaku ini. Mungkin karena selama ini aku terlalu sering mengukur nilai diri dari respons orang sekitar. Jika mereka senang, aku merasa berharga. Jika mereka kecewa, aku menganggap diriku gagal. Pola pikir seperti itu pada akhirnya membentuk kebiasaan untuk menerima segala sesuatu tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap kesejahteraan pribadi. Pada titik tertentu, aku mulai merasakan bahwa hidup seperti ini tidak dapat berlangsung selamanya. Terlalu sering mengabaikan kebutuhan diri membuatku kehilangan kendali atas banyak hal. Energi terkuras untuk memenuhi ekspektasi yang tidak pernah selesai. Bahkan dalam situasi yang seharusnya sederhana, aku merasa perlu berpikir keras tentang apa yang harus dikatakan agar tidak menyinggung siapapun. Semua ini membuatku bertanya, sampai kapan harus terus menjadi seseorang yang selalu mengalah demi menjaga kenyamanan orang lain? Aku perlahan belajar bahwa menolak bukan tindakan yang menyakiti. Menolak adalah cara menjaga keseimbangan. Tidak ada yang dapat berjalan dengan baik jika hanya satu pihak yang berkorban. Aku mencoba memulai dari hal kecil, menyampaikan ketidakmampuan ketika waktu tidak memungkinkan, menjelaskan alasan ketika harus menunda, atau sekadar mengutarakan kebutuhan istirahat. Langkah sederhana itu terasa sulit pada awalnya, tetapi membawa rasa lega yang tidak pernah kurasakan sebelumnya. Aku juga memahami bahwa menjadi pribadi yang baik tidak sama dengan menyetujui segala hal. Kebaikan yang sehat adalah kemampuan hadir untuk orang lain tanpa mengabaikan diri sendiri. Ada perbedaan antara keinginan membantu dan ketakutan ditolak. Ketika perbedaan itu disadari, aku mulai melihat dunia dengan cara yang lebih jernih. Aku belajar bahwa hubungan yang sehat tidak dibangun dari kepura-puraan, melainkan dari komunikasi yang jujur, termasuk keberanian untuk mengatakan tidak. Kini aku berusaha membangun batas tanpa merasa bersalah. Aku memahami bahwa diriku tidak diciptakan untuk memenuhi seluruh permintaan yang datang. Aku boleh memilih, menimbang, dan memutuskan tanpa harus takut dicap tidak peduli. Karena pada akhirnya, hidup yang dipenuhi jawaban iya tanpa ketegasan hanya mengikis diri perlahan-lahan. Dan aku tidak ingin lagi hidup dengan cara yang membuat suaraku sendiri menghilang dalam sebuah hubungan. Aku sering merasakan bahwa keseimbangan tidak selalu tercapai hanya karena dua orang saling menyayangi. Ada dinamika halus yang membuat salah satu pihak cenderung mengalah, sementara pihak lain terbiasa menerima. Tanpa kusadari, aku pernah terjebak dalam pola itu. Setiap permintaan pasanganku terima tanpa pertimbangan, seolah itu bagian dari usaha menjaga keharmonisan. Padahal di balik kesediaan itu tersembunyi rasa takut
membuatnya kecewa. Aku ingin hubungan berjalan baik, sehingga jawaban iya menjadi pilihan paling aman untuk menjaga kedekatan. Namun semakin lama, aku mulai menyadari ada sesuatu yang hilang dari diriku. Aku tidak lagi merasakan kebebasan dalam mengambil keputusan. Setiap langkah seakan harus selaras dengan keinginannya, meski kadang bertolak belakang dengan kebutuhanku sendiri. Aku mulai terbiasa menekan perasaan, bahkan ketika ada hal yang sebenarnya mengganggu. Diam menjadi cara termudah untuk menghindari konflik, tetapi diam itu perlahan mengikis rasa percaya diri. Aku seolah menjadi bayangan dalam hubungan yang seharusnya dibangun oleh dua pribadi yang setara. Sulit untuk mengakui bahwa keinginanku menjaga keharmonisan justru menciptakan ketidakseimbangan. Aku menyadari bahwa cinta tidak seharusnya menempatkan salah satu pihak di posisi yang selalu mengalah. Ada saat-saat ketika aku ingin menyampaikan pendapat, ingin didengar, ingin dihargai sebagai individu yang juga memiliki pandangan. Namun ketika setiap percakapan berakhir dengan persetujuanku semata, bagaimana mungkin ia tahu bahwa aku memiliki kebutuhan yang sama pentingnya? Aku mulai merasa bahwa hubungan yang sehat bukan tentang seberapa sering aku memenuhi keinginannya, melainkan seberapa baik kami dapat berdiskusi ketika pendapat tidak sejalan. Menyampaikan keberatan tidak sama dengan menciptakan masalah. Justru itulah fondasi dari kedewasaan emosional. Tanpa itu, hubungan hanya menjadi ruang yang membuat salah satu pihak kehilangan dirinya. Sedikit demi sedikit, ada momen ketika aku bertanya pada diri sendiri, apakah aku sedang membangun hubungan atau sekadar menjaga situasi agar tetap tenang? Pertanyaan itu mendorongku untuk mencermati kembali bagaimana aku menjalani peran dalam hubungan. Aku ingin berani mengungkapkan pendapat tanpa takut ditolak. Aku ingin memahami bahwa ketidaksepakatan bukan ancaman, melainkan kesempatan untuk melihat sesuatu dari sudut pandang lain. Perlahan, aku mencoba berbicara lebih jujur, mengatakan ketika ada hal yang membuatku tidak nyaman, menyampaikan batasan ketika permintaan terasa berlebihan, mengungkapkan perasaan ketika ada hal yang tidak dapat kuterima begitu saja. Awalnya sulit, bahkan terasa canggung, tetapi aku melihat perubahan kecil. Ternyata ketika aku berani jujur, hubungan menjadi lebih terbuka. Ada ruang baru yang terbentuk, ruang yang memungkinkan kami saling memahami tanpa harus memakai topeng setuju setiap waktu. Aku belajar bahwa cinta tidak mengharuskan seseorang berkorban secara terus-menerus. Cinta memerlukan keseimbangan. Jika hanya satu pihak yang selalu memberi, hubungan itu lambat laun akan kehilangan arah. Aku juga memahami bahwa ketegasan bukan ancaman bagi hubungan, tetapi perlindungan bagi diriku agar tidak kehilangan identitas, dan perlindungan bagi hubungan agar berdiri di atas fondasi yang lebih kokoh. Kini aku mencoba menjalani hubungan dengan cara yang lebih dewasa. Aku tidak ingin lagi sekadar mengiyakan demi kedamaian sementara. Aku ingin membangun ikatan yang mampu menampung kejujuran, kerentanan, dan keberanian untuk berbicara tanpa rasa takut. Karena hubungan tanpa suara dari kedua belah pihak bukanlah hubungan, melainkan peran yang dimainkan tanpa kesadaran. Dan aku tidak ingin lagi menjadi seseorang yang kehilangan dirinya demi mempertahankan sesuatu yang seharusnya dibangun bersama. Sejak kecil, aku tumbuh dalam lingkungan yang penuh aturan, tidak tertulis. Keluarga selalu menanamkan bahwa menghormati orang tua berarti mengikuti arahan mereka tanpa banyak bertanya. Kalimat yang penting, "kamu menurut," sering terdengar, sehingga aku terbiasa menyembunyikan pendapat demi menjaga ketenangan di rumah. Saat dewasa, pola itu ternyata tidak hilang. Aku masih menuruti banyak hal, meskipun hati sering menolak. Ada tekanan halus yang membuatku merasa bersalah jika memiliki keinginan berbeda dari yang mereka harapkan. Dalam banyak kesempatan,
keluarga memberikan saran yang terdengar seperti keputusan yang sudah ditentukan. Ketika mereka membicarakan pilihan pekerjaan, pasangan, bahkan gaya hidup, aku sering mengangguk untuk menghindari perdebatan. Rasanya lebih mudah mengatakan baik daripada menjelaskan mengapa pilihanku tidak sama dengan keinginan mereka. Namun semakin sering aku mengiyakan, semakin jauh aku dari kehidupan yang ingin kujalani. Aku mulai menyadari bahwa setuju demi ketenangan bukanlah bentuk kasih yang sehat, melainkan bentuk kepatuhan yang muncul dari rasa takut. Sulit mengakui bahwa aku pernah lebih mementingkan menjaga citra sebagai anak yang patuh daripada menjadi pribadi yang jujur pada diri sendiri. Keinginan keluarga untuk melihatku sukses tentu lahir dari niat baik, tetapi tekanan yang muncul darinya membentuk beban yang sulit dijelaskan. Aku sering merasa hidup seakan diarahkan oleh tangan yang tidak terlihat. Ketika mencoba keluar dari arahan itu, rasa bersalah muncul, seolah aku sedang mengecewakan orang-orang terpenting dalam hidupku. Eda Sotketika. Aku mulai bertanya, apakah masa depan ini milikku atau milik mereka? Pertanyaan itu tidak mudah dijawab, karena kasih sayang sering bercampur dengan tuntutan. Dalam budaya yang menghormati keluarga, keberanian menyampaikan batas sering dianggap sebagai bentuk pembangkangan. Namun dalam hati, aku tahu bahwa diam hanya membuatku tenggelam dalam harapan yang bukan milikku. Aku ingin hubungan yang lebih jujur, bukan hubungan yang hanya diisi kata iya. Karena takut menolak, aku perlahan berusaha membangun keberanian untuk berbicara, tidak dengan nada tinggi, bukan pula dengan niat menentang, tetapi dengan kesadaran bahwa setiap orang berhak menentukan jalan hidupnya. Aku mulai memaparkan alasan ketika memilih sesuatu yang berbeda. Aku menjelaskan tujuan, mengungkapkan pandangan, dan berusaha menunjukkan bahwa pilihanku bukan sekadar keinginan sesaat. Ternyata berbicara tidak setakut yang kubayangkan. Memang ada ketegangan, tetapi juga ada rasa lega yang lama tidak kurasakan. Aku mulai memahami bahwa keluarga yang dewasa seharusnya mampu menerima bahwa anak mereka memiliki kehidupan sendiri. Tak ada satupun perjalanan yang sepenuhnya dapat dikendalikan oleh orang lain. Ketika aku mulai menegaskan diriku, hubungan kami perlahan berubah. Tidak selalu mulus, namun lebih jujur. Mereka mungkin tidak langsung setuju, tetapi setidaknya aku tidak lagi membohongi diri demi mempertahankan ketenangan semu. Aku menyadari bahwa menolak bukan berarti melupakan jasa dan kasih sayang mereka. Menolak adalah bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri. Jika aku terus mengiyakan tanpa mempertimbangkan batasan pribadi, aku hanya akan menjadi seseorang yang hidup untuk memenuhi ekspektasi, bukan menjalani kehidupan yang seharusnya membawa makna. Kini aku belajar menempatkan keluarga pada posisi yang sewajarnya, sebagai tempat pulang, bukan penentu seluruh arah. Aku ingin tetap menghormati mereka, tetapi juga menjaga suara dalam diriku agar tidak terhapus oleh tuntutan yang tidak pernah kubuat. Karena pada akhirnya hidup ini milikku, dan aku tidak ingin lagi berjalan dengan langkah yang ditentukan oleh rasa bersalah. Aku ingin melangkah dengan kesadaran, keberanian, dan suara yang akhirnya mulai berani terdengar dalam hiruk-pikuk kehidupan modern. Aku sering merasa seperti sedang berlari tanpa jeda. Ada tuntutan yang datang dari berbagai arah: pekerjaan, keluarga, pertemanan, perkembangan diri, hingga ekspektasi yang kubangun sendiri. Di tengah semua itu, muncul beban yang perlahan mengendap, tumbuh tanpa disadari, dan mengubah semangat menjadi sekadar rutinitas yang dijalankan tanpa rasa. Orang menyebutnya sebagai burnout, namun aku menjalaninya tanpa pernah mengakui bahwa aku sedang mengalaminya. Aku terus berkata iya pada setiap tanggung jawab yang datang, seolah energi tidak pernah habis. Diam-diam aku mulai terbiasa menyembunyikan kelelahan. Ketika seseorang bertanya, apakah aku baik-baik saja?
Jawaban yang keluar hanyalah baik. Meski pikiranku penuh sesak, aku berusaha menunjukkan bahwa aku mampu mengendalikan semuanya sebagai bentuk pembuktian bahwa aku tidak kalah oleh keadaan. Namun semakin lama semakin jelas bahwa diam hanya membuat kelelahan itu tumbuh seperti lingkaran yang tak pernah putus. Aku menumpuk tugas, mengiyakan permintaan, dan menahan keluhan demi menjaga kesan bahwa aku kuat menghadapi dunia yang bergerak cepat. Generasi muda sering dianggap paling adaptif, tetapi kenyataannya justru banyak dari kami yang memikul tekanan besar. Ada persaingan dalam hal karier, tuntutan pencapaian, dan keharusan membangun masa depan yang stabil. Di balik semua itu, muncul rasa takut terlihat rapuh. Aku merasakan hal itu di setiap persimpangan keputusan. Jika aku menolak tambahan pekerjaan, aku khawatir akan terlihat kurang berkomitmen. Jika aku meminta waktu untuk istirahat, aku takut dianggap tidak mampu. Akhirnya aku memilih diam, menerima semuanya, dan menutupi kelelahan dengan senyum yang tidak lagi tulus. Padahal, ada kalanya aku ingin berhenti sejenak dan mengakui bahwa aku tidak sanggup. Ada kalanya aku ingin mengatakan bahwa aku butuh waktu untuk bernapas. Namun, kata-kata itu terasa sulit keluar, seakan menjadi pengakuan bahwa aku tidak sesuai dengan standar produktivitas yang diagungkan masyarakat. Lalu aku bertanya pada diriku sendiri, apakah kekuatan harus selalu ditunjukkan dengan bekerja tanpa henti? Mengapa istirahat dianggap sebagai kelemahan, sementara tubuh dan pikiran jelas membutuhkan ruang untuk pulih? Aku mulai memahami bahwa burnout tidak selalu muncul dengan gejala besar. Kadang ia datang perlahan, melalui kelelahan yang tidak pernah benar-benar hilang. Pagi terasa seperti beban, malam menjadi waktu yang tidak cukup panjang untuk memulihkan tenaga. Aku menjalani hari-hari seperti mesin yang bekerja karena programnya sudah tertanam, bukan karena keinginan atau semangat yang tulus. Dan ketika aku menyadari hal itu, muncul rasa kehilangan keterhubungan dengan diri sendiri. Pada akhirnya, aku mulai mencoba berbicara, meski dengan langkah kecil. Aku mencoba menyampaikan ketika beban terasa terlalu berat. Aku belajar menyusun kalimat yang jujur, namun tetap sopan. Seperti saya membutuhkan waktu untuk menyelesaikan ini dengan baik, atau saya belum mampu menerima tambahan tugas saat ini. Aku sempat khawatir reaksi orang tidak sesuai harapan, tetapi ternyata keterbukaan membawa perubahan kecil yang menenangkan. Orang tidak selalu marah ketika mendengar kejujuran. Terkadang mereka justru memahami, karena mereka pun pernah berada di posisi yang sama. Kini aku menyadari bahwa menjaga diri bukanlah bentuk kemunduran. Justru, itu merupakan bentuk kedewasaan yang selama ini jarang dibicarakan. Burnout bukan tanda kegagalan, tetapi tanda bahwa ada batas yang perlu dihargai. Aku belajar bahwa berbicara adalah langkah penting untuk mencegah diri tenggelam dalam kelelahan yang tidak terlihat. Mungkin aku masih belajar, tetapi setidaknya aku tidak lagi berusaha menyembunyikan semuanya di balik jawaban iya yang membuat diriku perlahan hilang. Aku ingin berjalan dengan langkah yang lebih sadar, bukan lagi sekadar bertahan dalam keheningan yang melelahkan. Dalam kehidupan modern yang dipenuhi arus informasi dan tren yang bergerak cepat, aku sering merasa didorong untuk ikut serta dalam segala hal tanpa mempertimbangkan kebutuhan atau kemampuan diri. Ada tekanan yang tidak kasat mata, namun terasa kuat. Tekanan untuk membeli sesuatu yang sedang populer, mengikuti kegiatan yang dilakukan orang lain, dan menerima ajakan apapun demi menjaga kesan bahwa aku tidak tertinggal. Dunia seolah mengajarkan bahwa menolak bisa membuatku terlihat kurang gaul, kurang sukses, atau tidak mampu menyesuaikan diri. Di tengah kondisi itu, aku mulai terbiasa mengiyakan banyak hal, meski tidak semuanya perlu. Konsumerisme menjadi bagian besar dari kehidupan sehari-hari. Iklan, promosi, dan rekomendasi yang muncul di setiap sudut layar membuatku sulit membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Kadang aku membeli sesuatu hanya karena
takut melewatkan kesempatan. Bukan karena aku benar-benar membutuhkan barang itu. Ada kepuasan sesaat yang muncul setelahnya, namun menghilang begitu cepat. Yang tertinggal hanyalah rasa sesak karena keuangan semakin tertekan oleh keputusan yang sebenarnya tidak masuk akal. Aku mulai menyadari bahwa ia yang kuucapkan untuk mengikuti tren seringkali mengabaikan tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tidak hanya soal membeli, tetapi juga tentang berbagai ajakan sosial. Ketika teman mengajak pergi, aku sering setuju meski tubuh sudah kelelahan. Ketika ada undangan untuk ikut kegiatan tertentu, aku mengangguk meski pikiranku sedang membutuhkan ketenangan. Semua itu kulakukan karena takut dianggap menjauh atau tidak peduli. Padahal dalam hati aku tahu bahwa memaksakan diri bukanlah bentuk kepedulian yang sehat. Aku justru semakin kehilangan ruang untuk memperhatikan kebutuhan diri sendiri karena terlalu sibuk memenuhi ekspektasi lingkungan. Ada momen ketika aku berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri, apakah semua ini membuatku lebih bahagia? Mengikuti tren, mengiyakan ajakan, memenuhi permintaan orang lain, semuanya tampak seperti jalan untuk diterima, tetapi tidak benar-benar membawa ketenangan. Aku mulai memahami bahwa rasa takut tertinggal seringkali lebih kuat daripada keinginan untuk memperhatikan diri sendiri. FOMO, seperti banyak orang menyebutnya, membuatku lupa bahwa tidak semua hal perlu dilakukan hanya karena orang lain melakukannya. Ketika aku mencoba menolak, muncul rasa khawatir yang aneh, takut mengecewakan, takut disalahpahami, takut dianggap tidak ingin terlibat. Namun, setelah beberapa kali berkata tidak dengan cara yang sopan, aku menyadari bahwa ketakutan itu tidak sebesar yang kubayangkan. Orang lain ternyata bisa menerima alasan sederhana jika aku menyampaikannya dengan jujur. Dan yang lebih penting, aku mulai merasakan ruang baru di dalam diri, ruang untuk bernapas, berpikir, dan memahami apa yang sebenarnya aku inginkan. Konsumerisme dan ajakan yang sulit ditolak sering membuatku terjebak dalam siklus yang melelahkan. Namun saat mulai belajar mengendalikan keputusan, aku menemukan makna baru dalam keseharian. Aku belajar menimbang sebelum mengikuti tren. Aku bertanya pada diri sendiri, apakah sesuatu itu berguna atau hanya dorongan sesaat? Aku juga belajar memilih kegiatan yang memang ingin kulakukan, bukan sekadar mengikuti arus agar terlihat serupa dengan orang lain. Kini aku berusaha membangun kebiasaan baru, kebiasaan mendengarkan diri sebelum menjawab. Aku mencoba menjaga keseimbangan antara keterlibatan sosial dan kebutuhan personal. Aku tidak ingin lagi hidup dalam pola mengikuti tanpa arah, karena pada akhirnya mengejar setiap ajakan dan tren tidak akan pernah selesai. Yang dapat kulakukan hanyalah menentukan mana yang memberi nilai dan mana yang hanya membuatku menjauh dari diri sendiri. Dan untuk itu, aku harus berani berkata tidak saat diperlukan, bukan untuk menutup diri, tetapi untuk menjaga hidup tetap berada pada jalur yang sesuai dengan diriku. Di ruang-ruang publik, aku sering menghadapi situasi yang seharusnya dapat kurespons dengan tegas, tetapi entah mengapa lidah terasa kaku. Ada momen ketika hakku terabaikan, ketika perlakuan orang lain tidak sesuai aturan, atau ketika kenyamanan diriku terganggu. Namun alih-alih menyampaikan keberatan, aku memilih diam. Diam yang seharusnya menjadi pilihan sadar, berubah menjadi kebiasaan yang muncul dari rasa sungkan. Aku takut dianggap menyulitkan, takut menyinggung, dan takut menjadi pusat perhatian. Padahal, diam itu justru membuatku kehilangan kendali atas banyak hal yang secara wajar merupakan hakku. Aku pernah mengalami saat-saat ketika antrian yang panjang tiba-tiba dipotong oleh seseorang yang berpura-pura tidak melihat orang lain. Dalam hati aku ingin menegur, tetapi langkah kecil itu terasa berat. Aku hanya menatap tanpa suara.
berharap ada orang lain yang menjadi wakil dari keberanianku yang hilang. Pada akhirnya aku menerima perlakuan itu tanpa perlawanan. Setelahnya muncul rasa kesal, bukan hanya pada orang yang memotong antrian, tetapi pada sikapku sendiri yang tidak mampu berbicara. Hal serupa terjadi di banyak lingkungan lain. Pelayanan publik yang tidak ramah, kesalahan administratif yang seharusnya bisa dikoreksi, atau perilaku mengganggu dari orang asing. Aku tahu bahwa aku berhak memperbaiki situasi itu dengan cara yang sopan, tetapi ada dorongan dalam diri yang selalu berkata, biarkan saja. Dorongan itu lahir dari budaya yang menilai ketegasan sebagai sikap tidak menyenangkan. Aku tumbuh dengan pemahaman bahwa menjaga kedamaian berarti menahan suara. Meskipun suara itu penting untuk keadilan kecil dalam kehidupan sehari-hari, namun semakin dewasa, aku menyadari bahwa kebiasaan diam tidak membawa ketenangan. Justru membuatku terbiasa menerima perlakuan yang tidak seharusnya. Aku mulai mempertanyakan, mengapa kebutuhan orang lain harus lebih penting daripada hakku? Mengapa aku begitu cepat memberi ruang bagi perilaku yang merugikan diriku sendiri? Aku merasa seperti berjalan di dunia yang terus menekan batas, sementara aku tidak pernah berusaha menjaganya. Aku mulai menyadari bahwa berbicara bukanlah tindakan kasar, menjelaskan keberatan bukanlah bentuk permusuhan. Tegas tidak harus berarti keras. Dalam banyak situasi, orang tidak menyadari kesalahan mereka sampai seseorang memberitahukan dengan baik. Ketika aku mulai memahami hal ini, aku mencoba mengubah pola pikir lama yang membuatku terlalu takut menegur. Aku mencoba melatih keberanian dalam hal-hal kecil. Saat seseorang memotong antrian, aku mulai berkata dengan sopan bahwa ada orang yang menunggu sebelum mereka. Saat pelayanan tidak sesuai prosedur, aku mencoba meminta klarifikasi tanpa nada tinggi. Ketika ruang publik terasa tidak nyaman karena perlakuan orang lain, aku mulai mengungkapkan pendapat agar situasi kembali tertib. Ternyata ada kekuatan yang muncul dari tindakan-tindakan sederhana itu. Bukan kekuatan untuk mendominasi, tetapi kekuatan untuk menjaga diri sendiri. Aku perlahan merasakan bahwa berbicara membuatku lebih tenang dibandingkan menyimpan kekesalan. Kejujuran yang disampaikan dengan cara yang tepat sering mendapat respons lebih baik dari yang kubayangkan. Bahkan jika situasinya tetap tidak berubah, setidaknya aku tahu bahwa aku tidak membiarkan diriku diperlakukan dengan semena-mena. Kini aku memahami bahwa diam bukan selalu bentuk kedewasaan. Ada saat-saat ketika diam justru menjadi cara membiarkan diri tersisih. Aku ingin membangun keberanian yang tidak berlebihan, tetapi cukup untuk memastikan bahwa ruang yang kujalani adalah ruang yang menghargai hak setiap orang, termasuk hakku sendiri. Karena jika aku tidak belajar berbicara, siapa yang akan menjaganya? Pada akhirnya, berbicara bukan tentang mencari masalah. Berbicara adalah usaha menjaga martabat. Dan di dunia yang seringkali berjalan tanpa memikirkan batas antar individu, keberanian sederhana untuk mengatakan maaf, ini tidak tepat, adalah langkah penting agar aku tidak terus menjadi penonton dalam hidupku sendiri. Ada masa ketika aku merasa harus menanggapi setiap ajakan, setiap tugas tambahan, dan setiap permintaan yang singkat atau besar, hanya karena aku takut dianggap kurang peduli. Aku tumbuh dengan keyakinan bahwa menjadi orang baik berarti selalu mengiyakan apapun yang datang, tanpa mempertimbangkan batas tenaga, waktu, atau kondisi batin. Seiring berjalan waktu, aku mulai merasakan bahwa kebiasaan mengiyakan segalanya membuatku kehilangan arah. Rasanya seperti hidup ini bergerak bukan berdasarkan pilihanku, melainkan berdasarkan harapan orang-orang yang menyodorkan permintaan tanpa memikirkan beban yang mungkin kutanggung. Dalam lingkup pertemanan, aku sering diminta untuk hadir dalam kegiatan yang sebenarnya tidak harus kuhadiri. Namun karena takut mengecewakan, aku tetap meluangkan waktu, walaupun tubuhku lelah.
Hal yang sama terjadi saat seseorang meminta bantuan di tengah kesibukanku. Aku tahu bahwa membantu sesama adalah hal baik. Tetapi ketika bantuan itu diberikan dengan mengabaikan batas kewajaranku, aku justru mengorbankan kesehatanku sendiri. Dan yang lebih mengganggu, mereka yang sering meminta itu jarang menyadari bahwa aku menekan banyak hal agar bisa tetap berkata iya di dunia kerja. Tekanan itu bahkan lebih besar ketika atasan atau rekan kerja menambahkan tugas di luar kapasitas yang disepakati. Aku mengangguk saja. Aku tidak ingin dicap tidak kooperatif. Bahkan ketika pekerjaan itu menumpuk, aku berusaha menanganinya tanpa mengeluh. Padahal aku tahu kapasitas itu ada batasnya. Mengiyakan tanpa pertimbangan hanya membuat kualitas kerjaku menurun dan membuatku terlihat sanggup menangani beban ekstra, sehingga permintaan tambahan datang terus-menerus. Semakin lama, aku mulai menyadari bahwa mengatakan iya setiap saat bukanlah ciri kebaikan, melainkan ketakutan yang tersamar. Takut ditolak, takut disalahpahami, takut dianggap tidak suportif. Padahal tidak semua permintaan harus dipenuhi. Ada tanggung jawab terhadap diri sendiri yang tidak boleh diabaikan. Jika aku terus mengabaikan diriku demi memenuhi kebutuhan orang lain, aku mulai kehilangan kemampuan untuk menentukan arah hidup sendiri di era modern, di mana kecepatan dan produktivitas sering dianggap sebagai ukuran nilai seseorang. Tekanan untuk mengiyakan semakin kuat. Media sosial membuatku berpikir bahwa aku harus selalu tersedia, selalu siap, selalu tanggap. Setiap permintaan dianggap sebagai kesempatan membuktikan bahwa aku layak dihargai. Namun ketika aku berhenti sejenak dan bertanya pada diriku sendiri, aku menemukan kenyataan yang cukup mengganggu. Aku tidak tahu lagi apa yang sebenarnya ingin kulakukan, karena sebagian besar waktuku digunakan untuk memenuhi harapan orang lain. Saat itulah aku mulai mempertanyakan diri sendiri. Kapan terakhir kali aku menolak sesuatu tanpa merasa bersalah? Kapan terakhir kali aku menjaga batasan pribadi dengan tegas? Aku menyadari bahwa tidak bukanlah kata yang buruk. Tidak bukan bentuk penolakan terhadap hubungan. Tidak seringkali merupakan penghormatan terhadap diriku sendiri. Kata itu adalah pagar yang melindungi energi, waktu, dan ketenangan yang sangat kubutuhkan. Aku mulai belajar menggunakan kata tersebut dengan cara yang tetap sopan, jelas, dan tidak menyakiti. Aku mengatakan, maaf, aku tidak bisa saat ini, tanpa harus memberikan alasan panjang yang dibuat-buat. Aku mulai memahami bahwa orang yang dewasa secara emosional akan menghargai batas itu. Mereka yang tersinggung karena aku menjaga diriku mungkin selama ini hanya melihatku sebagai sumber kenyamanan, bukan sebagai individu dengan hidup sendiri. Perjalanan ini tidak mudah. Ada rasa canggung setiap kali kata tidak keluar dari mulutku. Ada rasa bersalah yang kadang muncul diam-diam. Namun lambat laun aku belajar menerima bahwa menjaga diri bukanlah tindakan egois. Menolak bukan berarti menutup pintu kebaikan. Itu hanyalah cara memastikan bahwa aku tidak menjalani hidup berdasarkan tekanan, melainkan berdasarkan keputusan yang disadari. Kini aku berusaha membangun keseimbangan yang lebih sehat. Aku terbuka untuk membantu, tetapi tidak lagi mengorbankan diri. Aku tetap hadir untuk orang-orang yang penting, tetapi bukan dengan mengabaikan kebutuhanku sendiri. Perlahan aku memahami bahwa hidup yang matang membutuhkan keberanian untuk menolak ketika diperlukan. Karena jika aku terus mengiyakan segalanya, aku akan kehilangan kesempatan untuk mendengarkan suara yang selama ini terpendam, suaraku sendiri.